Apakah bisa kalau kita serius di dunia per-YouTuber dan kita bisa tinggalkan pekerjaan kita dan kita konsentrasi di dunia per-YouTuber kita? Jawabannya bisa, tapi tidak serta-merta langsung kita tinggalkan pekerjaan kita. Ingin tahu alasannya? Halo, selamat datang di Teguh Tekno, channel YouTube yang memberikan informasi seputar dunia YouTube. Dan buat kamu YouTuber pemula yang ingin berhasil di dunia per-YouTuber, jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel ini, karena di sini banyak sekali informasi yang menarik buat kamu YouTuber pemula yang ingin berhasil di dunia per-YouTuber. Fokus di dunia per-YouTuber dan kita berhenti bekerja, ataupun untuk teman-teman yang masih sekolah berhenti sekolah mungkin, itu jangan dilakukan kalau berhenti sekolah. Tapi kalau untuk berhenti bekerja, itu mungkin dilakukan kalau kamu sudah memiliki penghasilan yang rutin setiap bulan menggantikan penghasilan utama kamu. Nah, di sini saya akan informasikan bahwa kita bisa mendapatkan penghasilan rutin yang lumayan besar dan mungkin bisa melebihi gaji kita kalau kita yang sudah bekerja. Nah, untuk mencapai hal tersebut memang tidak mudah dan ada beberapa kondisi yang kita harus mempertimbangkan matang-matang supaya kita tidak salah langkah dan tidak berhenti bekerja secepat itu. Jadi pastikan kamu sudah memilih jalur sebagai YouTuber, tapi kamu sudah cukup mengerti bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal setiap bulan kita mendapatkan revenue atau penghasilan, itu membutuhkan waktu. Dan di saat kita sudah mencapai hal tersebut, kita boleh dikatakan untuk bisa menjadi seorang YouTuber dan serius di dunia per-YouTuber. Alasan pertama, di dunia per-YouTuber itu sama dengan kita wira swasta. Kalau wira swasta, contoh kita ambil yang sederhana, kita jualan bakso tahu. Kita harus bisa memasak bakso tahu, kemudian kita harus tahu resepnya, kemudian kita harus punya peralatannya, penggorengannya. Ini adalah produksinya. Kemudian kita harus bisa memasarkannya, mulai bikin gerobaknya, mulai bikin sosial medianya, kemudian mempromosikannya, dan lain sebagainya. Kita akan lakukan sendiri. Itu adalah wira swasta. Sama halnya di dunia YouTube juga, kita harus memproduksi sebuah video. Kita harus pikirkan konsepnya, kemudian kita harus punya kamera, atau kita bisa gunakan smartphone, kemudian kita juga harus lakukan editing, dan hingga hasilnya jadi. Itu adalah proses produksinya. Dan cara memasarkannya pun mirip juga dengan sifatnya wira swasta. Kita harus upload di channel YouTube kita, kemudian kita harus bagikan, share di sosial media kita, di grup, dan lain sebagainya. Pada dasarnya hampir sama dengan wira swasta. Jadi teman-teman tidak bisa terburu-buru untuk berhasil di dunia YouTube. Kita harus perlahan-lahan. Ingat, YouTuber mirip dengan seperti wira swasta. Dan untuk teman-teman yang masih sekolah, mungkin ini bisa dijadikan sambilan terlebih dahulu sebelum kita serius untuk menjadi seorang YouTuber yang rutin kita mendapatkan penghasilan dari dunia YouTube. Kemudian yang kedua, menjadi seorang YouTuber tidak serta-merta langsung jadi kaya raya. Jadi seorang YouTuber kita melewati proses penghasilan dari yang sedikit kemudian bertumbuh menjadi lebih besar lagi. Saya ingat sekali di awal sekali channel YouTube saya yang utama itu punya penghasilan mulai dari 0,5 dolar, kemudian naik ke 1 dolar, kemudian naik lagi ke 2 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar, dan begitu seterusnya. Nah, kebetulan currency-nya saya settingnya jadi dolar ya. Nah, itu bisa disetting untuk jadi rupiah. Jadi kita harus sadari menjadi seorang YouTuber itu tidak serta-merta langsung kaya raya seperti yang kita lihat di kebanyakan. Memang benar, untuk menjadi seorang YouTuber itu bisa mendapatkan penghasilan sampai tak terbatas, tapi tetap saja kita akan mendapatkan dari nilai yang kecil terlebih dahulu. Kita contohkan seperti Edozel, Chandra Leo, pokoknya YouTuber-YouTuber Indonesia, mereka pun sama penghasilan dari 5 dolar, 10 dolar, dan hingga ratusan dolar. Menyambung dari tema kita berhenti bekerja dan fokus di YouTube, sebetulnya langkah yang lebih bijak
adalah poin ketiga. Poin ketiga ini kita bisa jadikan YouTube menjadi kerja sambilan kita. Jadi part time ataupun kerjaan iseng, awalnya dari seperti membuat video-video sederhana, dan kita rutin mengupload dengan durasi waktu yang stabil, misalkan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, dengan konten yang kita fokuskan. Jadi teman-teman, jangan asal berhenti bekerja. Jadi teman-teman yang masih punya pekerjaan, disyukuri saja, dijalankan, dan jadikan YouTube sebagai pekerjaan sambilan yang bisa kita fokuskan, kita seriuskan, dan kita harapkan suatu saat nanti untuk bisa menjadi penghasilan tetap kita. Untuk teman-teman yang masih sekolah, ini pun sama bisa dilakukan. Teman-teman bisa membuat channel YouTube dan mulai menguploadnya secara rutin berkala 1 minggu sekali, dan kelak kalau kita serius, kita akan membuat channel YouTube kita menjadi lebih baik lagi dan bisa mendapatkan penghasilan dari dunia YouTube kita. Dan poin yang keempat, di dunia YouTube pun sama dengan dunia yang sesungguhnya, kita perlu proses. Jadi mungkin video pada saat pertama kali kita buat, hasil kualitas videonya, begitu juga saat kita editing, mungkin hasilnya tidak sesuai atau tidak sebagus yang ada di dunia YouTube sekarang ini. Tapi lambat laun sering kita upload dan sering kita pelajari video-video orang lain, kita akan memerlukan proses tersebut untuk membuat video kita menjadi lebih baik lagi. Jadi teman-teman semua bisa pastikan teman-teman yang mengikuti dunia YouTube, mulai dari video pertama diupload, kemudian video berikutnya lagi, akan melewati masa proses belajar menjadi seorang YouTuber yang benar-benar baik. Hasil videonya, hasil audionya, hasil editingnya, begitu juga benefit dari keuntungan dari pundi-pundi uang yang mungkin nanti yang bakal kita hasilkan, dan lain sebagainya. Penghargaan-penghargaan dari YouTube seperti Silver Play Button, Gold, dan Diamond, dan lain sebagainya. Itu pun bisa kita raih perlahan-lahan. Yang pasti teman-teman semua harus tahu ini memerlukan proses. Ya demikian video singkat mengenai dunia YouTube. Apakah kita boleh berhenti bekerja dan kita boleh fokus di dunia YouTube? Jawabannya memang boleh, tapi kita memerlukan catatan penting untuk serius di dunia per-YouTubean atau menjadi seorang YouTuber. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran dan juga referensi untuk teman-teman semua yang ingin sukses menjadi seorang YouTuber. Kalau suka video ini, teman-teman bisa like video ini, dan teman-teman yang ingin bertanya silahkan taruh di kolom komentar, dan pastikan subscribe di YouTube channel ini karena banyak sekali informasi menarik khususnya buat kamu semua yang ingin sukses di dunia per-YouTubean. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.